Halo teman-teman, hari ini kita mau mancing. Waktu ini video dibikin, itu waktu masih puasa, sebelum lebaran. Kita kali ini mancingnya di kolam Pak BG di Ngawen. Karena dapet info katanya ikannya baru bagus banget. Selama seminggu ini makannya kenceng banget, bahkan sampai ngelewatin 50-60 kilo omsetnya. Katanya segitu sih, nanti kita coba aja sekenceng apa. Karena waktu video ini nanti diupload, udah ngelewatin lebaran, jadinya kita mau ngucapin mohon maaf lahir dan batin. Mohon dimaafkan kalau ada kesalahan kata atau kesalahan tingkah dari kami Gembong Pancing. Ya mungkin segitu aja opening kali ini, kita langsung ke kolam aja, ke kolam Pak BG Ngawen, kita ketemu di sana. Dadah. Sesampainya di kolam, karena belum ada persiapan, kita pun mulai tali temali peralatan yang mau kita pakai. Kita siapin senar yang kita pakai BSD 012. Kail yang kita pakai karbon Jepang putih 1055 ukuran nomor 5, dan pelampung yang kita pakai Subi yang ukurannya segini. Setelah menyelesaikan tali temalinya, sekarang kita mau bikin pelet racik bumbum dan juga nyiapin pelet udang yang akan kita pakai. Di kolam Pak BG ini umpan yang diperbolehkan hanya umpan bangsa pelet seperti pelet racik bumbum, pelet tenggelam, pelet udang juga diperbolehkan. Selain itu, umpan yang dipasang ke kail bisa pakai pelet butir, otok-otok, bisa juga pakai kapas dan dugendeng atau benang wol. Kita di sini awalnya berpikiran untuk main pelet penyet atau kepelan terlebih dahulu pakai pelet racik bumbum. Kalau untuk galatan ikan mas seperti ini, menurut kami pribadi sih nggak perlu tambahan kroto, esen atau amisan apapun. Tapi kalau kalian mau kreasikan dengan campuran-campuran lain, itu juga boleh banget kok. Setelah kita aduk-aduk, kita biarkan mengembang dulu, baru nantinya kita boleh tambah air dan uleni lagi sesuai selera kita. BTW, di toko official Shopee dan Lazada Gembong Pancing, harga pelet racik bumbum ini 15.000 ya. Isinya 500 gram. Ingat, cari yang nama tokonya Gembong Pancing ya. Harganya 15.000. Karena mancingnya udah dimulai dan kita lihat sekitar, ternyata banyak yang pakai pelet udang dan pada gacor banget. Akhirnya kita ikutan deh pakai pelet udang. Apa ini yang disebut pemancing FOMOan? Kalau pakai pelet udang untuk galatan ikan mas, kita lebih suka dengan cara ngebumnya disiram atau dibiok. Tapi ini juga cuma preferensi kok, ada juga yang suka mainnya keringan. Umpan yang kita pasang ke kail kali ini, kita pakai dugendeng ya. Bang, kok nggak pakai kapas? Ngapain pakai dugendeng? Kalau menurut opini kami, pembeda dari dugendeng dan kapas ini ada 3 hal. Yang pertama yaitu jenis umpan yang dipakai. Yang kedua yaitu bening atau keruhnya air. Yang ketiga yaitu besar atau kecilnya ikan. Nah, tapi poin yang ketiga ini bisa aja berbeda ya dengan opini orang lain. Oke, kita masuk dulu ke poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu umpan yang dipakai. Kita lebih suka pakai kapas kalau kita pakai umpan seperti nasi, mie, telur ikan, terus pepes atau sasak. Kalau pakai dugendeng, biasanya umpan kita berbentuk seperti pelet tenggelam dan pelet udang. Bedanya apa? Bentuk dugendeng itu lebih mirip dengan bentuk pelet butiran. Contohnya mirip dengan otok-otok dan juga pelet udang. Selanjutnya, kalau kapas itu teksturnya lebih lembut, sedangkan dugendeng itu teksturnya lebih keras. Lebih menyerupai pelet udang dan pelet tenggelam yang gak mudah hancur dan tetap keras dalam air. Poin selanjutnya yaitu bening atau keruhnya air. Kalau air yang bening, kita harus lebih mengandalkan visual daripada aroma. Karena di air yang bening, ikan mas akan lebih mudah membedakan mana yang boman dan mana yang umpan. Maka dari itu, kita pakai dugendeng karena profil ukurannya lebih kecil dan warnanya mencolok, sehingga lebih menarik perhatian ikan. Sebaliknya, di air yang keruh akan lebih cocok main umpan yang aromanya kuat. Atau kalau mau pakai umpan kayak gini, kita bisa pakai kapas saja. Karena walaupun kita pakai dugendeng yang warnanya mencolok, kemungkinan besar ya akan kelihatan oleh si ikan jika airnya terlalu keruh. Dan poin terakhir kita yaitu besar atau kecilnya ikan. Sekali lagi, opini ini bisa berbeda-beda ya. Menurut kita, kalau main ikan 1 kilo sampai 3 kiloan yang beratnya murni, kita akan lebih suka pakai dugendeng. Kalau kita main di kolam yang ikannya cenderung berat 4 sampai 10 kg berat murni, akan lebih enak pakai kapas karena terlihat lebih besar. Atau kalau kita memang pengen pakai dugendeng aja, biasanya kita bisa tambah jumlah benangnya yang awalnya 6-8 benang, bisa kita bikin hingga 10-12 benang. Tapi kembali lagi, ini cuma opini kita, bisa berbeda-beda dengan opini pemancing lain. Nah, untuk pembikinan dugendeng kita udah pernah share videonya.
Kalau kalian pengen cobain bikin dugendeng dan juga pengen cobain pakai dugendeng, kita pernah bikin videonya di sini. Ini di bagian yang atas kan, yang ini ada huruf I, kalian klik aja, atau nanti mungkin langsung keluar ya linknya di situ. Bisa kalian klik aja, itu link untuk pembikinan dugendengnya. Kalau nggak salah itu waktu mancingnya di Erlangga ya. Itu ada videonya, kalian klik aja. Setelah kalian nonton, bisa kembali lagi ke video ini buat lihat penjelasannya. Oke, saatnya kembali ke mancing kali ini. Sejauh ini hasil perolehan kita terbilang cukup baik dengan pelet udang plus dugendeng. Kita juga memantau sekitar dan rata-rata masih pada main dugendeng juga. Jadi untuk sementara ini kita akan melanjutkan dengan teknik yang sama. Kira-kira udah sekitar 8 atau 9 ekor ikan yang berhasil kita naikkan. Ternyata main di titik ini masih membuahkan hasil yang manis. Sentuhan ikan masih rame dan ikannya pun juga makan bagus. Setelah total beberapa belas ekor ikan yang naik di sisi kiri, ternyata ikan mulai makan lambat. Di sini kita coba main di titik pinggiran bagian kanan. Kita masih pakai pelet udangnya, tapi nantinya juga akan main pelet bumbumnya kok. Kalau ikannya udah mulai susah makan, itu saatnya nanti kita pakai pelet bumbumnya. Akhirnya di sini kita mulai pakai pelet tenggelam yang ini karena menurut kita ikannya cukup ngambang dan gak mau di dasaran kolam. Buat kita sih pelet ini salah satu jawaban untuk ikan yang susah ke dasar kolam karena sangat berat dan cepat tenggelam ke dasar kolam.
Rasa-rasanya kok ikannya makin lambat. Kita coba jalan-jalan dulu ke lapaknya Kak Luke, dan ternyata dia pakai pelet racik bumbu gacor banget. Bahkan dapatnya jauh lebih banyak dari kita. Wah, menarik nih. Oke lah, kita langsung coba aja pakai pelet racik bumbunya juga di lapak kita. Oke teman-teman, mancing kali ini udah selesai. Tadi kita berhasil naikin 33 kilo. 33 kilo kalau ikannya kecil-kecil kayak gini sih bisa banyak banget ya. Anggap aja satu ikan setengah kilo. Ada juga yang sekilo. Kita pukul rata di sekilo aja lah. Kalau semuanya sekilo aja 33 kilo itu udah 33 ekor ya. Tapi pasti lebih sih, soalnya tadi banyak yang kecil-kecil juga ikannya. Ya asik juga sih dapat banyak segini. Tapi sebanyak ini masih belum masuk nominasi omset ya, atau nominasi total. Tadi totalnya di berat 40 kilo. Itu kenceng banget ya mainnya. Terus tadi juga dikejar sama Kak Luke, dia dapat 37 kilo. Tapi masih belum masuk juga. Ya cukup menyenangkan sih mancing kali ini. Kalau kalian penasaran dengan pelet udang dan pelet bumbumnya, kalian langsung aja ke Shopee ataupun Lazada Gebong Pancing. Ready semua di platform itu. Pelet bumbumnya harganya 15.000, kalau pelet udangnya harganya 12.000. Oke teman-teman, kalau kalian mau bantu kita bisa bantu like atau share video ini. Kalau mau bantu subscribe juga boleh. Mungkin segini dulu aja video dari kita. Kita ketemu lagi di mancing-mancing yang selanjutnya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video mancing-mancing selanjutnya. Dadah.